Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Askia Khoronisa. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang sistem tanam paksa di Hindia Belanda. Yang pertama ada definisi sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa diperkenalkan pertama kali oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos pada tahun 1830. Sistem ini memaksa masyarakat untuk menanam komoditas ekspor di tanah mereka. Sistem ini juga mewajibkan mereka menyerahkan hasil tanaman kepada pemerintah kolonial. Sistem tanam paksa dikenal sebagai salah satu bentuk eksploitasi terbesar terhadap rakyat Indonesia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem tanam paksa merupakan sistem yang mewajibkan rakyat Indonesia menyerahkan hasil tanaman kepada pemerintah kolonial Belanda. Yang kedua, ada latar belakang dan tujuan kebijakan. Pertama, sistem tanam paksa sebagai respons terhadap krisis ekonomi. Kebijakan ini diterapkan sebagai reaksi terhadap krisis ekonomi yang dialami Belanda setelah perang melawan Napoleon untuk memulihkan keadaan finansial. Yang kedua adalah tujuan utama kebijakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah kolonial yang tertekan oleh kondisi ekonomi. Yang ketiga, ada memaksakan penanaman komoditas. Rakyat dipaksa untuk menanam komoditas seperti kopi, teh, dan gula yang menjadi primadona ekspor. Yang keempat, ada mengisi kas negara Belanda. Kebijakan ini bertujuan untuk mengisi kembali kas negara Belanda yang mengalami defisit akibat pengeluaran tinggi pasca perang. Yang ketiga, ada aturan sistem. Aturan sistem tanam paksa yang pertama adalah penggunaan tanah. Petani diwajibkan menyediakan 20% tanah untuk tanaman ekspor. Tanpa tanah, mereka harus bekerja di perkebunan pemerintah selama 66 hari. Yang kedua adalah penyerahan hasil panen. Hasil panen tanaman ekspor diserahkan kepada pemerintah kolonial dengan harga tetap, kemudian dijual di pasar internasional oleh pemerintah. Yang ketiga ada waktu kerja. Waktu untuk menanam tanaman ekspor tidak boleh melebihi waktu menanam padi agar kebutuhan pangan petani tetap terpenuhi. Yang terakhir ada kompensasi. Pemerintah kolonial harus memberikan kompensasi jika hasil panen gagal, meskipun jarang terjadi dalam praktiknya. Yang keempat ada dampak positif. Dampak positif dari sistem tanam paksa yang pertama adalah meningkatnya keuangan kolonial Belanda. Tanam paksa berhasil meningkatkan pendapatan pemerintah Belanda secara signifikan. Hal ini disebabkan karena tanaman yang ditanam pada saat sistem tanam paksa dilaksanakan merupakan komoditas ekspor unggul dari pemerintah Belanda. Pendapatan ekspor hasil ekspor sistem tanam Hasil penjualan tanaman sistem tanam paksa digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalan raya dan jembatan. Yang ketiga adalah stabilitas ekonomi. Pendapatan dari tanam paksa membantu menstabilkan ekonomi Belanda. Yang keempat adalah sistem irigasi. Pembangunan sistem irigasi yang meningkatkan produktivitas pertanian lokal. Yang kelima ada dampak negatif. Dampak negatif dari sistem tanam paksa yaitu kerja paksa. Petani pribumi dipaksa bekerja keras tanpa imbalan yang layak. Yang kedua, beban ganda. Selain harus menanam tanaman ekspor, petani juga harus memastikan kebutuhan pangan mereka sendiri terpenuhi. Hal ini menyebabkan para petani menjadi terbebani dengan kewajiban-kewajiban tersebut. Yang ketiga adalah deforestasi. Penanaman tanaman ekspor secara besar-besaran menyebabkan deforestasi. Yang keempat adalah penurunan kesuburan tanah. Penggunaan lahan yang intensif untuk tanaman ekspor mengakibatkan penurunan kesuburan tanah. Yang kelima, produksi pangan menurun. Karena sebagian besar lahan digunakan untuk tanaman ekspor, produksi pangan lokal menjadi menurun. Yang keenam adalah ketergantungan pada tanaman ekspor. Ketergantungan pada tanaman ekspor membuat ekonomi lokal rentan terhadap fluktuasi harga pasar internasional. Yang ketujuh ada kesenjangan ekonomi. Kebijakan ini memperparah ketidakadilan sosial di Hindia Belanda. Yang kedelapan adalah penindasan. Kebijakan tanam paksa menciptakan sistem penindasan yang sistematis. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada hari ini, dan kesempatan kali ini. Saya Askia Khoronisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.